Kadang-kadang naik dengku gudanya kan minta pakat tamang partai politik han ke pakai kampanye kita. Yang ke gudanya kai pegak ke alat gop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ada kala yang hadir buat tempatnya uronyo, ada kala yang hana hadir. Jadi judul yang disampaikan uronyo adalah 4 pilar. Pet boh pilar supaya Aceh makmur. Jangan tinggalkan ulama dan fakir miskin. Maka lembagah menan. Sebab yang lembagahnya adalah sebenarnya kan habalunnya. Yang lembagahnya pesan Rasulullah SAW. Saboh nangronyo akan makmur, saboh nangronyo akan maget, saboh nangronyo akan maju, saboh nangronyo akan bisa mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat apabila yang pertama, pilar pertama, tiang pun adalah ilmunya para ulama. Yang kedua, adilnya para pemimpin. Yang kelima, kasih sayang bak urang kaya. Yang keput, doa yang disampaikan oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya, yang dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat-syarat lunnya lu nak pegah baca bak uranyo, pakai lu pegahnya karena getanya rakyat Aceh. Yang getanya bangsanya uranyo, bangsa Indonesia secara keseluruhan akan berhadapan dengan situasi, dengan kondisi yang lainnya. 2020 kita akan berhadapan untuk menentukan nasib bangsa ini. Jadi kita lalai uranyo, kita tak pegak pembiaran uranyo, kita hanya tak peduli uranyo, kita cuek mentang uranyo, kita akan terasa penderitaan 5 tahun yang akan datang. Kagak pegah le urang Aceh, urang zaman, telah titun urang megau, telah si urang merusak. Telah 5 tahun bak but jarau hana so pakau. Kepun apa kau? Nyo ke yang pelita pakau itanya. Yang pelita pakau ranyo adalah so yang akan dipilih kepemimpin gedanya untuk 5 tahun yang akan datang di semua tingkatan. Syara-syara long yang Tuhan hormati, yang Tuhan sayangi, yang hadir bak uranyo, takalan tu yang pertama. Yang pertama, nangronyo god apabila ada ilmu para ulama. Maka pemerintah, pemerintah, ulama jangan ditinggalkan. Ulama tumpuan harapan. Ulama adalah orang yang membentuk masa depan. Ulama sebagai orang yang menggembleng, membimbing, mendidik, mengarahkan, memberikan satu putusan yang benar sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dekati, manfaatkan, gunakan, jangan jauhi. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulamanya waris Nabi. Jangan dicaci, jangan dihina. Apa yang diwarisi oleh Nabi, itulah yang menjadi pegangan seorang ulama. Jadi ulama senantiasa mengamalkan ilmunya, bukan senantiasa, tidak pernah meninggalkan ilmunya. Ulama mengajak orang untuk berbuat yang baik. Ulama mengajarkan ilmu. Ulama senantiasa beramal ma'ruf, bernahi mungkar. Makanya, pihak takala yang mana? Menyeudeng ibangun nangrau. 4 gedeng, 4 posisi orang membangun negeri ini. Menyaurannya ibangun di Indonesia, menyaurannya ibangun Aceh, berada dalam bingkai apa yang disebut dengan ipolek sosbud. Ilmu, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan. Nyo ruang, nyo bingkai. Hino idong igo ibangun agama. Hino idong igo ibangun negara. Cuma menjadi tadang iluah.
Itanya kapasitas keilmuan kurang. Kita tidak mau berpolitik. Karena urangnya udah enggak anggapan mana. Nah sebagian tengku-tengku syara-syara lun juga beranggapan bahawa nyo tatamang politik nyo kapalau. Pakan palau sebab urangnya yang gekalan barometer urangnya ukuran urangnya gekalan siapa berpolitik. Katakanlah siapa yang bermain. Kalau yang bermain itu baik, keputusan politik akan baik. Kalau di legislatif, di eksekutif orang baik, akan lahir peraturan yang baik. Menjabat DPR orang mufhum syariat, akan lahir aturan-aturan yang dekat dengan syariat. Cuman menjabat anggota DPR, preman, akan lahir aturan sesuai dengan selera preman. Nyan han terlepas. Mulanya, waktu lahir aturannya han agak terong-rong tu. Ini berada di luar sistem. Makanya alun berharap kepada saudara-saudara alun mendung bahawa tengku orang-orang yang punya pengetahuan agama kuasai politik, kuasai partai politik, nepedang partai politik. Sebab apabila getanya hantar kuasai partai politik, getanya itu akan dipolitisasi oleh orang lain. Orang-orang yang cadang politik akan digunakan ulama untuk dipolitisasi, diambil keuntungan, sementara ulama dibuat sebagai alat. Ini kan cukup menyedihkan. Kadang-kadang naik dengku gedanya kan minta pakat tamang partai politik han kaya pakai kampanye kita. Yang kedua kaya pegak ke alat gop, tak pedang partai politik tu. Karena partai politik yang pimpin oleh tengku di Aceh yang dukung ramai-ramai. Baik tak dukung partai preman. Tengah pegak preman, baik pegak preman hak lawan kerana yang preman. Mesti tidak pegah baki tengku, kan han sabi baki, kan han tadum baki dengan preman. Hem sina sidoro. Tapi dia nak nasihat di atas tengku, nak nasihat tengku. Sehingga nyan akan mudah untuk diselesaikan apabila ada yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Jadi nyo syara-syara lung lagi nyan. Apabila tengku-tengku udang yang taat beragama mufhum halu-harum, mufhum tentang haramnya suap dan akibat besar daripada suap. Yang punya calon anggota DPR hangga suap, hangga sogok, hangga tok-tok rumah-rumah gop tengah malam tengah hiih, ya juk peng 50 ribu. Hangga juk jakrong, hangga juk jatuh ulai. Paji togok sabar je. Ada mentuk hana togok empeng, togok ngajakrong. Sogok dengan mukena, sogok dengan jilbab, dengan macam-macam kan. Sogok-sogok cik. Karena sogoknya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mempengaruhi keputusan. Yang kata sogok. Hanya menancit. Tatkala urang-urang malim terlibat dalam ekonomi, akan lahir ekonomi Islam, akan jauh dengan riba. Orangnya kan ekonomi ribawi yang terjadi. Tatkala di samping Rasulullah setiap keputusan yang dia ambil itu keputusan politik. Beda pegah politiknya tabu, politiknya haram, politiknya buruk, politiknya hanagat. Perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir. Kita baca poin keputusan yang gecok di Rasulullah bersama sahabat dalam perjanjian Hudaybiyah adalah keputusan politik. Strategi yang digunakan Rasulullah dalam perang Khandaq itu strategi bauronyo ikunyan strategi politik. Dan di hadapan Rasulullah, di samping Rasulullah ada ahli-ahli ekonomi. Abu Bakar Siddiq ahli ekonomi. Juga beliau sebagai seorang ulama, beliau sebagai seorang imam. Utsman bin Affan ahli ekonomi. Abdurrahman bin Auf ahli ekonomi. Ada di hadapan Rasulullah. Sehingga bisa mencegah, membentengi munculnya ekonomi ribawi. Nyo kemanfaat adanya orang-orang baik di tengah-tengah partai politik. Adanya orang-orang baik yang paham tentang ekonomi. Jadi untuk menghambat ekonomi ribawi yang terjadi bauronyo. Jadi mudah-mudahannya bisa menjadi pedoman, paling tidak menjadi sebuah sumbangsih pemikiran yang disampaikan melalui videonya. Ulama terjauhi. Sebab apabila ulama terjauhi, yang pertama, kepada Rasul apabila ulama dijauhi, nyo akan hilang berkah dalam usaha.
Sebab apabila urang hana tong agama, hana tong ulama, hana tong urang god, hana gedepui konyan, berinfak, bersedekah, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, harta yang dimiliki dikeluarkan 10%. Malah kalau dekat dengan ulama, ulama akan memberikan bimbingan, setiap sedekah yang diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari 1 sampai 700 malah lebih. Jadi apabila urang tong ulama, nyo akan gebi keberkahan di Allah dalam setiap usaha yang dia lakukan. Yang kedua, apabila jioh dengan ulama, akan lahir pemimpin-pemimpin yang zalim yang mengabah Nabi. Dan fakta, kajioh dengan ulama, hanan sa bimbing le masyarakat. Ipilih yuso yang galak ipilih. Maka lahirlah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang suap, sogok, segala macam itu dihalalkan. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang kelima, apabila urang jioh dengan ulama, dikhawatirkan manusia akan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Yang pun nanggro nyogot apabila berfungsi berguna ilmu para ulama. Dan urang kiamat teman tinggal ilmu yang naba ulama kebangkitkan di Allah di padang mahsyar. Kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka hadir di hadapan Allah menuntut ilmu, hadir di hadapan Allah menuntut manusia-manusia di sekitar ulama. Kenapa dia tidak mau mengambil ilmu? Jadi ilmiahnya kebangkit di Allah, kebihak ilmu untuk dituntut manusia yang membiarkan ilmu terbengkalai, hana socok. Dan ilmiahnya kebukah Imam Malik diantar, bukan dijemput. Ya, ilmiahnya kan terbalik. Ilmiahnya dijemput, bukan diantar. Ya, hana tok tengku rumah katanya. Hana tak murnau. Saruji kamu nang katanya jak bat tengku jak murnau. Tanya jak usul masjid jak murnau. Jadi kan tengku jak rumah katanya, hana mungkin. Kemudian yang kedua. Yang kedua nanggro nyogot, Aceh makmum apabila adilnya para penguasa. Yang sejak dari presiden, gubernur, sampai pemimpin yang paling kecil. Jadi kan hanya pemimpin di tingkat rumah tangga presiden sampai kepada pemimpin di tingkat rumah tangga masing-masing itu harus punya keadilan. Dan Allah akan melakukan pertanggungjawaban. Karena kepada Allah, kepada Rasul, kullukum ra'in. Mandum katanya pemimpin, dan setiap pemimpin ente mas'ulun ar-ra'iyah. Allah akan melakukan pertanggungjawaban masing-masing setiap manusia, setiap pemimpin. Jadi pakal lahir pemimpin yang zalim, pakal lahir penguasa yang zalim. Karena masyarakat jauh dengan ulama. Kita kalau masyarakat tahu ulama ada pemimpin, nyo pilih. Urang don ikut lun, urang don patih lun. Nyamban himbauan ulama. Maka lahirlah pemimpin urang-urang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang-urang yang tidak memanfaatkan ulama sebagai alat. Maka kalau pernah pegah video yang kali bahwa tahun 2020 pun rakyat Aceh harus berusaha untuk melahirkan ulama gubernur, untuk melahirkan gubernur ulama. Dia gubernur, dia ulama. Jadi baik selamanya, yang selamanya kan hana itanya gubernur ulama, yang nak ulama gubernur. Kan beda kan? Gubernur ulama, ulama gubernur. Yang selamanya yang nak ulama gubernur, kan gubernur ulama. Padahal indah tu katanya kagak kebah nanggronyo adalah supaya tapu makmu, tapi hari tapu makmu. Karena kan konsep ekonomi mentang yang harus terpegat untuk tapu makmu. Kedekatan seorang pemimpin dengan Allah nyo juga adalah merupakan bahagian untuk meningkatkan kemakmuran. Yang kelih supaya Aceh makmunyo dermawan, kasih sayang urang kaya. Ba urang kaya nya lepeng. Ba urang kaya le harta. Mamunya urang kaya hanya kasih sayang kepada masyarakat, nyo akan timbul kesenjangan ekonomi. Urang kaya gebi jaket, urang kaya gebi infak, urang kaya gebi sedekah, urang kaya gebi bimbing masyarakat, urang kaya gebi bagi ilmu pengetahuan, sehingga ada pemerataan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga lahir di kemakmuran.
Kemudian yang keput makmu nanggro apabila fakir miskin dipelihara, fakir miskin dijaga. Sebab pakan doa fakir miskin diterima di Allah Subhanahu Wa Taala. Orang fakir miskin, orang fakir, orang miskinnya orang tertindas. Dari segi ekonomi tertindas, dari segi status sosial kadang-kadang juga tertindas. Jadi punya orang tertindas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Gelung jarau belakang Allah Subhanahu Wa Taala, dikabul di Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang fakir, orang miskin yang nak ilmu, kan orang miskin yang bodoh. Orang fakir, orang yang miskin, bodoh anggetem bangai. Yang kebenuh ada Allah hanya sama saja. Jadi yang kepegahnya adalah orang fakir, orang miskin, orang yang tertindas, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memfaham agama, tata cara berdoa dia faham, kelakar ba Allah, kepu makmu di Allah. Dikabulkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun Aceh, pet perkara. Menyebut perkaranya kita tinggalkan, hanya pu harap Acehnya makmu. Pertama, ilmu para ulama. Yang kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, adilnya para pemimpin. Menyogotanya tong ulama, pasti akan lahir pemimpin yang good. Kemudian yang kedua, apabila tong yang ulama, orang kaya akan gemasih, orang kaya betul ulama. Kemudian yang keempat, orang fakir miskin terbimbing sehingga setiap dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan untuk masa yang akan datang bekli takala ni tanya bahwa ulama dijadikan sebagai alat kekuasaan. Maka ulama harus mencari kekuasaan. Ulama harus membangun kekuatan politik supaya katanya baik di politisasi. Jadi mudah-mudahan baik nali orang tertindas, orang kaya peh bergemasih, insya-Allah seiring dengannya Allah akan gebi getanyo kemakmuran. Dah hai tapuo semangat baru. Dah hai tapuo semangat lama sultan kendaraan muda benar mesti tengah mentang. Lagi yang kagak pubut di sultan kendaraan muda nah di tengah kehidupan masyarakat Aceh. Semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.